Good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel. Dan kalau kita coba cermati kondisi belakangan ini, handheld device yang dulu pernah mati suri, belakangan ini ramai-ramai mulai semarak dibicarakan dan dilirik banyak orang lagi. Ini mungkin salah satunya disebabkan oleh munculnya Steam Deck yang lagi sering banget diomongin dan dibahas di sana-sini. Ditambah lagi beberapa tahun belakangan ini, Nintendo Switch juga muncul terlebih dahulu dan menjadi salah satu handheld device gaming impian banyak gamer di muka bumi. Ini juga akhirnya berimbas positif pada handheld device lain yang mungkin sebelumnya jarang banget kita temui. Sebut saja Embernic, Odin, Ayaneo, dan beberapa handheld device lain yang sekarang mulai banyak dikenali. Di sisi lain, beberapa handheld device yang udah saya sebutin tadi, selain Nintendo Switch, itu selain dapetinnya masih susah di Indonesia, handheld device ini memang butuh kos atau budget yang nggak bisa dibilang sedikit dan cukup makan hati. Itulah sebabnya beberapa orang sekarang lebih suka menggunakan emulator konsol di smartphone untuk bermain game-game konsol emulator yang mereka sukai. Selain nggak perlu nambah budget lagi yang terlalu banyak, smartphone juga bisa fleksibel dan bisa digunakan dengan beragam kebutuhan lain sehari-hari. Dan kali ini Kentang Tech akan coba kasih tahu ke kalian emulator-emulator apa aja yang biasa kita pakai di HP sehingga beragam game-game konsol idaman bisa kita mainkan dan nikmati. Berikut kita bahas pula spesifikasi HP yang bisa dipakai untuk mainin game-game emulator itu nanti. So, tontonin aja videonya ya sampai akhir nanti, dan seperti biasa buat yang belum subscribe, subscribe dulu dan semoga kalian semua selalu happy. Jadi untuk memudahkan kita serta biar feel main handheld device itu lebih kerasa, saya nyaranin kalian untuk beli gamepad controller sebagai pendukung emulator-emulator konsol yang akan kita mainin nanti di smartphone yang kita punyai. Sebenarnya tanpa controller pun sudah bisa sebenarnya, karena setiap emulator konsol itu menyertakan virtual gamepad yang bisa kita pakai dengan cara touchscreen di layar HP-nya. Tapi memang ini menurut saya bikin experience bermainnya jadi kurang greget dan gak bener-bener kerasa jadi handheld device. Banyak banget gamepad controller wireless yang bisa kalian beli, mulai dari yang harganya di bawah 100 ribu hingga mungkin yang lebih nyaman lagi di kisaran 200 ribu hingga 300 ribuan. Seperti yang kita pakai dan sudah kita review ini. Buat yang mau nonton review gamepad yang saya pakai ini bisa cek di video di atas ini. Nah, kalau sudah ada gamepad controllernya begini, kita jadi lebih enak mau mainnya. Sekarang kita mulai bahas tentang emulatornya gamenya satu persatu. Oh iya, nanti di akhir saya juga akan kasih tahu tempat yang aman untuk download beragam ROM untuk emulator yang ingin kita mainin. So, tontonin videonya sampai akhir nanti ya. Oke, lanjut kita ke pembahasan emulatornya. Sebenarnya ada aplikasi all-in-one yang bisa kita pakai dengan RetroArch. RetroArch di sini bisa dengan mudah didapatkan di Play Store dan ini aplikasi gratis. Untuk mengoperasikannya kita tinggal copy paste aja atau download koleksi game yang kita miliki ke HP yang kita punya. Kemudian kita bisa langsung download core atau emulator sertaan RetroArch-nya langsung lewat aplikasi RetroArch-nya sendiri. Bila sudah, kita bisa load konten game yang sudah kita copy, pilih core atau emulatornya dan play. Untuk beberapa game-game klasik seperti NES, Neo Geo, GBA, NDS, dan sejenisnya, RetroArch ini memang lebih mudah untuk dioperasikan. Hanya saja pada beberapa emulator yang lebih baru seperti emulator PS1, PS2, Nintendo 3DS, dan sebagainya, saya sendiri lebih menyarankan untuk menggunakan emulator yang berdiri sendiri. Selain lebih mudah untuk pengaturannya, aplikasi-aplikasi emulator yang berdiri sendiri biasanya terus mendapatkan penyempurnaan hingga saat ini. Untuk RetroArch sendiri dia nggak minta spek yang aneh-aneh untuk requirement-nya. Karena HP smartphone dengan OS Android 4.1 saja sudah bisa jalanin RetroArch ini. Kemudian selain pakai RetroArch tadi, untuk mainin game Nintendo DS kita bisa pakai emulator Drastic yang bisa kita download di Play Store juga. Aplikasi Drastic ini menurut saya selain dia simple, game-game NDS yang dimainkan pun sudah lancar banget. Kemudian beberapa setting-setting yang kita butuhkan seperti pengaturan dua layar, touchscreen, dan sebagainya bisa diakses dengan sangat user-friendly dan mudah dipahami. Minimum requirement yang diminta juga sangat bersahabat. Dia bisa berjalan pada HP dengan prosesor lawas sekelas Cortex A7, Cortex A8, dan sejenisnya. RAM yang diperlukan pun cuma 512 MB saja.
Selanjutnya untuk PS1, kita bisa pakai emulator EPSXC yang bisa kita download di Play Store, atau kita bisa pakai DuckStation yang juga bisa kita dapatkan di Play Store. Saya sendiri pakai DuckStation karena settingnya lebih mudah, termasuk untuk setting gamepadnya yang juga sangat-sangat mudah karena dia bisa auto key bending dengan gamepad yang kita pakai. Untuk emulator PS1, kita butuh smartphone minimal dengan 1 GHz single core chipset dan 256 MB RAM untuk bisa makainya. Namun lebih direkomendasikan HP dengan dual core dan chipsetnya sudah support dengan OpenGL. RAM yang diminta minimal 512 MB. Yang selanjutnya adalah emulator Sega Dreamcast. Di sini kita bisa pakai Red Dream atau Redcast. Dua-duanya bisa kita dapetin di Play Store. Namun kalau saya sendiri lebih suka pakai Red Dream. Karena di forum-forum, Red Dream itu banyak yang bilang lebih stabil dan lancar daripada Redcast. Game-game Sega Dreamcast sendiri dia juga grafisnya udah cukup bagus. Beberapa mungkin bisa dibilang hampir setara dengan PS2. Kelebihannya, room game dari Dreamcast itu lebih kecil size-nya daripada PS2. Untuk minimum requirement-nya juga masih cukup bersahabat. Smartphone dengan OS Android 5.0, prosesor ARM V7 atau ARM V8, memori 512 MB, dan dukungan grafik OpenGL ES 3.1 sudah bisa jalanin emulator ini. Kemudian emulator wajib yang harus kalian coba adalah emulator PS2. Yang terbaru dengan performa paling bagus adalah Aether SX2. Kalian bisa download di Play Store pula atau bisa pula di official websitenya. Emulator ini sampai sekarang masih terus diperbaharui. Dia juga lagi naik daun karena performanya juga stabil dan sangat bagus di HP-HP tipe lama. Minimum requirement-nya sendiri adalah HP dengan OS Android 6.0, CPU dengan 4 core sekelas Snapdragon 665 atau sekelasnya, GPU dengan GPU Mali, Adreno dan PowerVR juga masih support, dan RAM yang dibutuhkan adalah 2 GB. Lanjut kita ke emulator untuk PSP. Di sini pilihan terbaik tentu saja adalah PPSSPP. Kita bisa dapatkan gratis di Play Store. Nyetingnya juga gak ribet dan hampir semua game PSP itu lancar dimainin dengan emulator yang satu ini. Gak hanya itu, PPSSPP ini juga bisa nampilin gambar yang bisa dibilang jauh lebih baik daripada pakai PSP-nya itu sendiri. Keren kan? Hehe. Untuk minimum requirement HP yang bisa maininnya juga masih relatif aman. Smartphone dengan Android 5.0, prosesor sekelas Cortex A9, RAM 1 GB dan GPU sekelas Adreno, Mali atau PowerVR dengan 512 MB RAM. Sudah bisa memainkan game-game PSP dengan emulator PPSSPP ini. Selanjutnya adalah emulator GameCube dan WiiI. Ya, dua-duanya hanya butuh satu emulator aja. Namanya adalah emulator Dolphin. Di Play Store, emulator ini bisa di-download gratis. Hanya saja saya lebih merekomendasikan kalian untuk pakai emulator Dolphin yang sudah di-custom, yakni Dolphin Ishiruka. Dolphin Ishiruka ini bisa kalian download dan cari di Google, atau nanti kita kasih linknya di deskripsi ya. Dolphin Ishiruka ini dia lebih stabil dan lebih kenceng untuk jalanin game-game WiiI utamanya. Perbedaannya memang cukup signifikan dalam beberapa game yang cukup berat seperti Sengoku Basara misalnya. Dolphin Ishiruka ini bisa menjalankan game ini dengan stabil dan lancar daripada menggunakan Dolphin emulator officialnya. Minimum requirement-nya sendiri adalah HP dengan OS Android 5.0, CPU sekelas AARCH64 dan RAM 1 GB. Selanjutnya adalah emulator game Nintendo 3DS. Di Play Store kita bisa mendownload emulatornya, namanya adalah Citra. Hanya saja saya lebih merekomendasikan kalian untuk download di forum GitHub dengan aplikasinya yang bernama Citra MMG.
Citra MMG adalah emulator 3DS untuk Android yang sampai sekarang terus disempurnakan. Dengan demikian, kita bisa terus mengupdate emulatornya ke versi yang lebih stabil dan lebih baru lagi. Untuk jalanin emulator 3DS ini memang butuh smartphone yang ya agak lumayan lah. Tapi sebenarnya tergantung kalian mau main game apa. Kalau pengen game berat macam Monster Hunter dan sejenisnya, HP yang dibutuhkan juga masih agak lumayan. Tapi kalau cuma mainin game-game 3DS yang berbasis 2 dimensi, HP dengan OS Android 8, prosesor sekelas Snapdragon 650, RAM 2GB sebenarnya udah bisa lancar mainin game-game 3DS yang ringan-ringan. Yang terakhir dan sedang populer tentu aja adalah emulator Nintendo Switch. Untuk emulator ini ada dua pilihan yang bisa kita pakai. Ada emulator EGGNS yang mana emulator ini sudah sangat-sangat bagus dan lancar di beberapa game-game Nintendo Switch yang populer saat ini. Sayangnya untuk pakai emulator ini kita perlu membeli gamepad GameSir X2 yang harganya masih di kisaran 700 ribuan. Jadi emulator ini sepertinya adalah bundling dari gamepad GameSir X2. Tidak bisa dipakai dengan gamepad lainnya. Hanya saja sekarang sebenarnya EGGNS sudah bisa dipakai tanpa gamepad GameSir X2 dengan syarat kita harus menjadi member dan berlangganan bulanan EGGNS dengan membayar sekitar Rp60.000 per bulannya. Tapi kita nggak pakai itu semua. Kita di sini pakai yang gratisan aja. Adalah Skyline Emulator yang bisa kita download gratis di websitenya. Ya, karena memang aplikasi ini nggak ada di Play Store. Skyline Emulator sendiri sampai detik ini masih terus dikembangkan. Bahkan bisa dibilang, Skyline Emulator ini sangat-sangat cepat perkembangannya. Dalam jangka waktu 1 tahunan saja, emulator ini udah bisa jalanin banyak sekali game-game Nintendo Switch dengan baik dan masih terus disempurnakan sampai saat ini. Walaupun memang untuk mainin game-game Nintendo Switch kita masih butuh device yang mumpuni. Untuk mainin game-game berbasis 2 dimensi seperti Celeste, Bastion, Child of Light, dan sejenisnya, HP dengan OS Android 10, kemudian CPU dengan chipset Snapdragon 650 dan RAM 4GB adalah spesifikasi yang diminta untuk maininnya. Sedangkan untuk bisa mainin game-game dengan grafis yang lebih tinggi dan detail macam Devil May Cry, Bayonetta, dan sejenisnya, HP sekelas Poco X3 dengan Snapdragon 860, RAM 6GB sudah bisa jalanin emulator ini dengan cukup baik. Jadi kalau kita tadi sudah bahas emulatornya, sekarang pasti banyak yang tanya nih, di mana tempat download ROM-nya yang aman? Ada beberapa website yang kita rekomendasikan di sini. Jadi itulah tadi pembahasan kita yang mungkin sudah cukup lengkap tentang emulator konsol di Android. Mungkin ada yang kurang atau mau nambahin, tuliskan aja di kolom komentar. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.